Oke, sebentar saya share dulu ya. Tanya. Halo, kelihatankah Sudah terlihat, Ibu. PowerPoint-nya? Sudah. Sudah bisa dimulai? Sudah, Kita Ibu. ya, tidak hanya dosennya saja, tapi mahasiswanya aktif. Anda sudah kelas 4 ya, udah tingkat 4. Jadi harus aktif. Kalau misalnya saya menyampaikan sesuatu, tolong diklarifikasi atau ditanyakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Tidak perlu nunggu saya, silakan. Kalau memang ada yang ditanyakan dalam proses ya. Oke, kita deal ya. Jangan pada diem ya kalau kalau saya bicara gitu saya bertanya terutama ya ngajar tentang pemberdayaan keluarga dalam keperawatan gerontik. Dengan tipe keluarga besar. Ya mungkin Anda juga punya nenek atau kakek yang tinggal satu rumah ya. Bagaimana keluarganya itu diberdayakan selama ini? Tidak Oke. Kalau faktor individunya sudah jelas karena penyakit degeneratif, ada juga faktor gen yang berpengaruh. Kemudian faktor lingkungannya bagaimana dia itu aman di rumah, bagaimana dia bisa memanfaatkan sistem informasi dengan kemajuan teknologi, bagaimana dia bisa menggunakan transportasi walaupun dia sudah lansia, yang aman tentunya ya, bagaimana fasilitas sosial yang ada di lingkungannya. Ini banyak sekali faktor yang berpengaruh. Oleh karena itu, kita harus memberdayakan keluarganya bagaimana keluarga itu bisa fasilitasi agar lansianya tetap itu produktif untuk dirinya sendiri maupun oke, ini pengertiannya ya, pengertian pemberdayaan keluarga. Mohon maaf, Ibu. Banyak sekali definisi Izin Bu, tentang pemberdayaan kenapa? keluarga. Izin Bu, PPT Ibu tidak terlihat. Oh, nggak terlihat. Oh gitu. Ya tadi sempat Oh, Ibunya kayak bentar-bentar kelempar saya nih. answer. Nah, ini terlihat nggak? Terlihat? Nggak? Belum, Ibu. Oh, berarti saya Belum Ibu. harus share screen lagi ya. Belum yang mau putus. Sudah? Sudah? Sudah kelihatan?
Masih hitam Ibu layarnya. Udah kelihatan belum? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Segini kelihatan enggak atau diperbesar lagi? Terlihat Ibu segini juga. Segini terlihat. Oke, oke. Saya lanjut ya. Ini pengertian pemberdayaan keluarga. Mekanisme yang memungkinkan terjadinya perubahan kemampuan keluarga sebagai dampak positif dari intervensi keperawatan yang berpusat pada keluarga dan tindakan promosi kesehatan serta kesesuaian budaya yang mempengaruhi tindakan perawatan dan perkembangan keluarga. Jadi pemberdayaan keluarga itu upaya untuk menjalankan peran dengan fungsinya di dalam keluarga untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di antara anggota di dalam satu rumah itu ya. Itu pemberdayaan oleh keluarga itu kita kembangkan. Hal negatif kita kurangi. Nah, tujuannya apa? Membantu keluarga untuk menerima, melewati, dan mempermudah proses perubahan. Kemudian membangun daya tahan terhadap adaptasi. Bagaimana keluarga itu tangguh ya. Keluarga tangguh sekarang ini sedang dikembangkan. Bagaimana keluarga tangguh menghadapi berbagai stresor di lingkungannya. Termasuk menghadapi lansia itu, kalau lansianya sering marah-marah di rumah itu kan stresor ya. Bagaimana keluarga itu mampu menghadapinya. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Tentu kita harus berikan edukasi, informasi pada keluarga. Ya. Kemudian menggali kapasitas dan potensi yang tersembunyi dalam keluarga. Ya, terkadang pada saat Anda kunjungan rumah, itu melihat bagaimana potensi yang ada dalam keluarga itu, sumber daya yang ada, yang bisa dimanfaatkan. Itu harus digali. Ya. Membina dan mendampingi proses perubahan sampai pada tahap kemandirian. Ya, sampai pada tahap keluarga itu mandiri untuk melakukan sendiri gitu. Jadi tujuannya pemberdayaan itu untuk memandirikan keluarga, ya, menggali potensi yang dimiliki keluarga agar dia mampu untuk merawat lansia. Memiliki kekuatan dan mampu membangun kekuatan. Jadi Anda jangan menyepelekan anggota keluarga yang ada di rumah. Semua punya peran dan fungsi masing-masing. Situ. Jadi tolong diingat bahwa betapapun misalnya keluarga itu dengan, tapi ada potensi-potensi lain yang bisa digali, yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan dia merawat anggota keluarganya. Nah, dalam upaya pemberdayaan keluarga, ini anggota ya berubah ke arah perilaku gaya hidup sehat.
Halo, aduh nih wifi-nya nih, ampun parah banget. Parah banget wifi-nya. Bentar ya, saya share screen ya. Oke, kelihatan nggak? Udah jelas kelihatan? Belum, Ibu. Kasih loading. Gue lo. Udah? Belum kelihatan sekarang? Sudah, Ibu. Sudah ya? Kita lanjut ya. Maaf nih, wifi-nya kayak begini nih. Pakai tethering juga nggak bisa. Oke, kita lanjut ya, pemberdayaan keluarga. Tadi saya sudah sampaikan, tidak bersifat charity ya. Jadi kalau mau memberdayakan keluarga, berdasarkan potensi mereka, kemampuan mereka, melalui edukasi, pendampingan yang dilakukan ya. Jangan berupa charity. Ya. Bentar. Gunakan metode pemberdayaan yang menjadikan keluarga lebih kuat melalui pelatihan ya. Anda berikan ilmunya ke mereka, jangan memberikan dalam bentuk uang. Biasanya kalau kementerian yang lain seperti itu memberikan dalam bentuk stimulasi bukan uang. Ya, itu boleh saja diberikan ya. Tapi kalau dalam bentuk uang habis uangnya ya, meningkatkan partisipasi yang menjadikan keluarga meningkat kapasitas dan mampu mengambil evaluasi ya dari tahap awal sampai akhir itu diberdayakan keluarganya. Jangan misalnya hanya memberikan edukasi sudah selesai, tidak. Tapi dilihat kelanjutannya, apakah keluarga itu mampu untuk merawat, memberikan pendampingan pada anggota keluarganya yang mengalami masalah. Dievaluasi sampai terakhir. Ya, ini perlu adanya pendampingan. Ini hanya salah satu model ya, model pemberdayaan keluarga ya, tidak hanya eh, tahu saja ya bahwa ada model di dalam pemberdayaan keluarga itu, bahwa kalau ingin memberdayaan keluarga dan ingin menghasilkan sesuatu yang bagus, ya tingkat kesehatan keluarga meningkat, kemudian pertumbuhan dan perkembangan mereka juga meningkat, kemudian kesejahteraannya meningkat, kita harus memperhatikan faktor-faktor ini. Ya, apa sih kebutuhan keluarga? Apa sih latar belakang budayanya itu harus kita tahu. Bagaimana dia berespon, ya, bagaimana keterlibatan antara satu dengan yang lain, bagaimana hubungan antar keluarganya. Ini semua harus diidentifikasi. Ya, jangan sampai di dalam satu keluarga itu ada yang bersifat menghambat ya. Kalau salah satunya ada yang menghambat, nah faktor penghambatnya ini harus diatasi. Jangan sampai dia yang tidak mendukung di dalam suatu keluarga. Oke, ini penjelasan modelnya bahwa pemberdayaan keluarga itu adalah meningkatkan kemampuan sama dengan yang tadi ya, bagaimana meningkatkan potensi, bagaimana keluarga memberdayakan sumber-sumber yang ada di lingkungannya. Itu yang paling penting. Nah, ini tahapan dalam pemberdayaan keluarga. Pada intinya, tahap akhir itu adalah bagaimana keluarga itu mandiri. Ya.
Keluarga mandiri itu kalau dulu masih ada Direktorat Pelayanan Keperawatan yang mengembangkan tingkat kemandirian keluarga itu sampai di level 4, keluarga mandiri dan keluarga proaktif melakukan promosi kesehatan. Itu intinya. Nah, kalau kita lihat tahapannya ini dari tahap awal, tahap namanya dominasi profesional, kemudian tahap partisipasi, ada tahapan menantang, dan ada tahap kolaborasi. Jadi di tahap kolaborasi inilah keluarga itu sudah mandiri. Jadi kalau kita lihat di tahap awal ini, keluarga masih tergantung dengan tenaga kesehatan, termasuk perawat ya. Sangat tergantung dari bantuan tenaga kesehatan. Kemudian tahap partisipasi ini keluarga sudah melihat dirinya bahwa dia punya potensi. Ya, keluarga sudah mulai pelan-pelan dilepaskan sama tenaga kesehatan ya, sama perawat. Diidentifikasi potensinya, kemudian dia diminta untuk mengembangkan diri. Sudah dikasih pengetahuan di sini ya. Keluarga mulai belajar bagaimana tentang perawatan. Dan dia juga mencari dukungan jika dibutuhkan. Kemudian tahap menantang ini kadang-kadang keluarga masih bimbang ya. Apakah dia mampu atau tidak gitu. Kadang-kadang dia mengalami kehilangan kepercayaan, kemudian meningkat lagi, dia bisa mengidentifikasi anggota keluarganya gitu. Nah, di tahap ini harus dikuatkan. Ya, harus dikuatkan antara pemahaman yang sudah diterima keluarga dengan kompetensi dari masing-masing anggota keluarganya akan membantu. Jangan sampai keluarganya down lagi, balik lagi ke tahap sebelumnya. Dan tahap kolaborasi. Inilah tahap di mana tenaga kesehatan sudah melepas ya, melepas keluarga untuk bisa mandiri melakukan perawatan terhadap anggota keluarganya untuk mengatasi berbagai permasalahan. Jadi keluarga harus bertanggung jawab untuk mempertahankan kehidupan anggota keluarganya, untuk mengatasi masalah-masalah kesehatannya. Ini yang tahap mandiri. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana pemberdayaan keluarga dalam keperawatan gerontik, khususnya untuk lansia? Di Indonesia itu ada yang namanya program lansia. Program ini sudah sangat lama dan dikembangkan oleh BKKBN. Mereka tenaganya itu ada di komunitas untuk mengembangkan program ini. Hanya saja mungkin koordinasi lintas sektornya dengan Kemenkes ini yang belum terjalin dengan baik. Ya, sehingga mereka jalan sendiri, kita jalan sendiri. Gitu. Padahal program ini sangat bagus. Kalau berkembang di masyarakat sejalan dengan program dari Kemenkes ya dalam keperawatan gerontik. Ya, kita lihat apa sih program Bina Keluarga Lansia. Karena ini sangat penting pemberdayaan keluarga ya untuk perawatan pada lansia, ini sangat penting program ini. Jadi Bina Keluarga Lansia ini kelompok kegiatan keluarga yang punya lansia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri. Jadi tidak hanya keluarganya yang diberdayakan, tapi juga lansianya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Nah, program ini dikembangkan oleh BKKBN tahun 2015 ya, sudah cukup lama ya. Tapi program ini kurang bergaung di masyarakat. Jadi mungkin nanti kalau Anda ke masyarakat bisa ditanyakan ya, ada nggak masih program ini? Ya, karena petugas-petugas penyuluh mereka itu ada di masyarakat. Ya. Tujuannya meningkatkan ketahanan keluarga melalui peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku keluarga yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini untuk menjawab pemberdayaan keluarga dalam keperawatan gerontik. Nah, sasarannya siapa? Keluarga yang mempunyai lansia dan lansia itu sendiri sampai perlansia sasarannya.
Ya, lansia 20 tahun. Yang 45 sampai 59. PKL ini suatu kegiatan yang dilakukan secara kelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan di masyarakat untuk kelompok keluarga ini yang diharapkan nanti bisa merawat lansia. Nah, ini kegiatannya. Ada penyuluhan, ada temu keluarga, sampai kunjungan rumah. Ya, kunjungan rumah ke lansia-lansianya. Ya, dilihat kondisinya. Apalagi kalau lansianya mengalami masalah. Nah, ini biasanya bersinergi dengan puskesmas. Ada dinas sosial, ada penyuluh lapangan KB ini. Mereka punya penyuluh-penyuluh. Jadi itulah yang mengedukasi keluarga yang mempunyai lansia. Nah, Anda bisa masuk di situ gitu untuk melakukan pemberdayaan keluarga. Misalnya mereka sedang dalam pertemuan di dalam kelompok di masyarakat, ya Anda bisa masuk ke situ. Bisa memberikan informasi terkait dengan bagaimana perawatan lansia. Kalau mereka kan nggak paham tentang perawatan lansia. Mereka edukasi yang terkait bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga. Nah, kegiatan intinya salah satu adalah penyuluhan untuk mengembangkan lansia tangguh. Sudah pernah dengar belum lansia tangguh? Ada yang sudah pernah dengar atau baca lansia tangguh? Belum. Belum, Ibu. Ya. Jadi ini harus Anda pahami ya, karena ini merupakan salah satu aspek ya yang Anda perlu pahami dalam keperawatan gerontik. Jadi lansia tangguh adalah seseorang atau sekelompok lansia yang mampu beradaptasi terhadap proses penuaan secara positif, sehingga mencapai masa tua yang berkualitas dalam lingkungan yang nyaman, sehat secara fisik, sosial, dan mental melalui siklus hidupnya yang aktif, produktif, dan mandiri. Ini lansia smart ya, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Jadi lansia tangguh ini tujuannya untuk mencapai lansia smart. Nah, dengan terbentuknya Bina Keluarga Lansia, ini diharapkan keluarga yang mempunyai lansia lebih aktif dalam berkegiatan, ya, melalui program pembangunan keluarga yang komprehensif bersama mitra kerja meningkatkan kualitas keluarga yang berkarakter, mewujudkan lansia tangguh. Nah, ini bekerja sama dengan program-program pemerintah yang ada di masyarakat untuk menciptakan lansia tangguh. Ini dimensinya ya, dimensi lansia tangguh. Anda harus hafal ini. Ada 7 dimensi lansia tangguh ya. Daya spiritualnya, kemudian daya intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, daya vokasional, profesional, ini lebih ke arah ke apa namanya, keterampilan pekerjaan ya yang bisa dilakukan oleh lansia, dan daya lingkungan. Tadi kesehatan lingkungan adalah faktor individu lansianya, faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia, faktor individu lansianya, dan faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan lansia. Kalau lansianya tinggal misalnya di rumah yang nggak layak, ventilasinya kurang bagus, kemudian bisa memberikan keamanan dan kenyamanan pada lansia. Misalnya lingkungannya yang apa namanya aman agar lansia tidak berisiko terjadi jatuh. Ya, penerangan yang cukup, lantainya yang tidak licin dan sebagainya. Nah, ini keterkaitan 7 dimensi lansia tangguh dengan 8 fungsi keluarga. Ini yang di kiri ini adalah fungsi keluarga, dan yang di kanan adalah dimensi lansia tangguh. Fungsi agama di keluarga itu sama dengan dimensi spiritual. Fungsi sosial budaya itu setara dengan dimensi sosial kemasyarakatan.
fungsi cinta kasih ini sejajar dengan dimensi emosional. Fungsi perlindungan sama dengan dimensi sosial kemasyarakatan. Fungsi reproduksi terkait dengan dimensi fisik, kemudian fungsi sosial pendidikan terkait dengan dimensi intelektual, fungsi ekonomi terkait dengan dimensi profesional vokasional, dan fungsi lingkungan ini terkait dengan dimensi lingkungan. Jadi selaras gitu ya antara fungsi keluarga dengan 7 dimensi lansia tangguh. Sehingga pemberdayaan keluarga dalam keperawatan gerontik ini terjawab ya dengan fungsi keluarga dan dimensi lansia tangguh ini. Bagaimana keluarga ini menjalankan fungsi-fungsinya sehingga tercapai 7 dimensi lansia tangguh ini dan pada akhirnya tercapai lansia smart dan kualitas hidup lansia akan meningkat. Itu yang kita harapkan ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan garis besar dari materi pemberdayaan keluarga dalam keperawatan gerontik ini. Jadi konsep pemberdayaan keluarganya Anda harus kuasai dulu, kemudian baru Anda aplikasikan di perawatan gerontik untuk lansianya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya stop share dulu ya. Oke. Ada yang kurang jelas atau ada yang sudah baca terkait dengan itu, silakan bisa didiskusikan. Izin tanya Ibu. Iya. Iya, saya Rizka Bu, mau izin tanya. Kan tadi pemberdayaan keluarga ini kan tujuannya untuk ngembangin potensi lansia ya Bu. Tapi kalau misalkan lansianya ini jauh dari keluarga, misalkan hidupnya tuh cuma berdua suami istri, terus lingkungan pun nggak mendukung gitu Bu untuk ngembangin potensinya. Terus gimana cara mereka yang hidupnya ini sendiri tuh untuk lebih ngembangin potensinya gitu Bu? Iya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Berarti Anda sudah melihat lapangan nih, banyak lansia yang tinggal berdua bahkan sendiri gitu ya, lansianya ya. Tujuannya adalah mengembangkan potensi keluarga dan lansia. Tidak hanya lansia ya, karena ini kan pemberdayaan keluarga dalam keperawatan gerontik. Jadi potensi dua-duanya dikembangkan. Tidak hanya keluarganya juga, tapi lansianya agar menjadi lansia yang tangguh gitu. Bagaimana kalau dia nggak punya anggota keluarga? Misalnya tinggal berdua ya, suami istri. Ya berarti dua-duanya yang harus kita tingkatkan potensinya. Ya, apakah dia nggak punya kerabat? Apakah dia nggak punya tetangga? Ya, kita identifikasi di situ. Biasanya kalau lansia tinggal berdua, itu kerabatnya atau tetangganya itulah yang sering membantu mereka. Kita bisa libatkan. Ada nggak sih kader lansia di masyarakat? Ada nggak? Bisa kita libatkan juga gitu. Jadi potensi kalau misalnya tidak ada anggota keluarga yang tinggal satu rumah, kita bisa berdayakan lingkungannya. Ya, kita bisa berdayakan kerabatnya kalau dia datang ke rumah itu dan merawat lansianya walaupun dia jauh misalnya datang berapa kali sehari, tapi kan dia punya kemampuan juga. Dia misalnya punya bisa komunikasi lewat telepon, mengingatkan lansia dan sebagainya, bisa kan?
kalau pas kita datang ke masyarakat ketemu anggota keluarganya tersebut. Lansianya juga kita siapkan dua-duanya, walaupun sudah terbatas kemampuannya. Apa sih yang bisa kita tingkatkan pada lansia itu? Ya, pasti dia punya potensi yang tersembunyi yang belum pernah kita ketahui gitu. Itu yang kita gali. Apa sih yang bisa nenek kakek lakukan itu? Paling tidak, dia mampu merawat dirinya sendiri. Kalau ada apa-apa, dia bisa minta tolong ke tetangga. Ya, deteksi dini kondisi masalah kesehatannya itu kita ajarkan sehingga dia tahu, oh ini gejala ini saya harus kontak siapa, saya harus minta tolong siapa tetangga saya. Itu yang kita kuatkan, ya. Jadi semua yang ada baik di lansianya maupun di lingkungannya itu kita berdayakan, ya, sehingga bisa membantu lansia itu mandiri. Ya, oke itu. Masih ada yang kurang? Ya, cukup Ibu jawabannya. Terima kasih. Iya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Dengan pengalaman Anda di rumah yang ada lansianya, kakek neneknya, atau di tetangga ngelihat potretnya di masyarakat seperti apa? Silakan. Ini 43 berarti ada 2 orang nggak masuk. Katanya 44 tadi ya. Satu kelas ini. Iya, si Pen tolong dicek. Yang tidak hadir tolong dilaporkan ke akademiknya. Dilaporkan, nanti absennya dilaporkan ke akademik ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Saya dapat info dari Bu Puspita, katanya mahasiswa harusnya presentasi dulu. Ini kenapa jadi miskomunikasi nih? Si Pen, katanya pada saat Bu Puspita menjelaskan, sudah disampaikan mahasiswa presentasi dulu, baru saya klarifikasi gitu. Ayo si Pennya bicara. Ya, ya enggak lah, terbalik namanya itu. Terbalik atuh kalau begitu. Mahasiswa dulu yang presentasi, baru dosen mengklarifikasi apa yang sudah Anda presentasikan. Harusnya begitu. Izin. Gimana? Iya, gimana? Izin masuk Bu untuk di RPS dari tanggal awal masuk sampai tanggal 29 ini ada apa? Hanya pemberian materi dari dosen terlebih dahulu, baru untuk tanggal 31 Juli baru mulai presentasi dari mahasiswa, Ibu. Tanggal 31 Juli apa? Masih dengan materi yang sama atau materi beda? Izin Ibu, untuk tanggal 31 Juli kita Dengan belum. materi yang berbeda, Ibu. Iya, kalau materi yang berbeda beda lagi dong. Materi Penkes bukan? Penkes. Saya cuma ngajar 2 loh. Saya cuma ngajar 2. Apakah tidak setiap Iya, materi Ibu. diminta mahasiswa presentasi dulu? Izin masuk Enggak. Ibu.
Untuk mahasiswa yang presentasi, kita mulainya dari materi askepnya, Ibu. Dari mulai pengkajian keperawatan. Bukan, bukan. Setiap materi, setiap topik yang ada di RPS, apakah tidak diminta mahasiswa mencari dulu, presentasi dulu? Apa materi-materi tertentu saja, topik tertentu aja yang diminta gitu? Iya, Ibu. Untuk topik tertentu saja, Ibu. Oh, topik apa tuh? Di sini ada pertama itu di tanggal 31 ada pengkajian keperawatan pada kelompok lansia. Oh, Iya, jadi mulai dari askepnya Ibu sampai ke evaluasi nanti tentang asuhan keperawatannya Ibu. ya, oke. Oke, nggak apa-apa kalau gitu ya. Ikutin aja. Yang penting sesuai dengan apa yang dijelaskan sama Vici mata kuliah ya. Oke, saya rasa itu masih ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Izin Ibu, mungkin sudah cukup izin mengambil dokumentasi ya Ibu. Iya, silakan.